Lindungi anak dari prostitusi. Terungkapnya kembali prostitusi anak melalui media sosial sungguh memprihatinkan. Pemerintah perlu segera menghentikan mata rantai prostitusi ini. Laporan Kompas ID dan Harian Kompas beberapa hari terakhir mengungkapkan anak-anak terjerat prostitusi karena banyak faktor dan sejumlah pihak terlibat. Mulai dari masalah di keluarga, peran muncikari, konsumen dan pedofil yang masih berkeliaran, hingga warga yang kurang peduli. Kemajuan teknologi media sosial mempermudah transaksinya. Dalam salah satu kasus yang menimpa AJ berumur 14 tahun misalnya, masalahnya bermula dari berpisahnya orang tua sejak tahun 2020. Meskipun ibunya telah menikah lagi, AJ masih berkomunikasi dengan ayah kandungnya. Bahkan ayahnya meminta uang kepada anaknya. Atas desakan kebutuhan uang itu, AJ terjebak dalam jeratan prostitusi oleh seorang teman laki-lakinya, yaitu D, umur 17 tahun, dan muncikari bernama AT alias OM, umur 52 tahun. D menawarkan AJ kepada laki-laki hidung belang melalui aplikasi micet. Kegiatan prostitusi dilakukan di sebuah tempat indekos milik AT di Keranggan, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di tempat indekos itu, ternyata ada satu anak lain yang terjerat, yaitu S, umur 17 tahun, dan pekerja seks komersial lainnya yang menjalankan praktik prostitusi. Berjalannya prostitusi di indekos ini juga sungguh mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan kontrol yang lemah dari pengurus RT dan RW dan warga sekitarnya atas penggunaan indekos untuk kegiatan ilegal. Terungkapnya prostitusi di sebuah indekos di Keranggan itu bukan yang pertama kali. Sebelumnya, terbongkar kasus serupa di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa apa yang terungkap hanya puncak gunung es dari praktik prostitusi yang meluas dan didukung oleh media sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan banyaknya anak perempuan yang menjadi korban karena besarnya permintaan di pasar prostitusi. Pejabat sementara Komisi Nasional Perlindungan Anak menambahkan, pelanggan tidak lain adalah pedofil dan orang dewasa yang memang mengincar anak-anak. Mengingat demikian kompleksnya mata rantai masalah yang membuat anak-anak terjebak prostitusi, penyelesaiannya memerlukan langkah menyeluruh. Selain polisi yang terus menindak orang yang terlibat pada hilirnya ketika kasus terungkap, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menertibkan aplikasi media sosial yang digunakan untuk transaksi prostitusi yang melibatkan anak-anak. Dari sisi hulu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama KPAI dan Komnas Perlindungan Anak, serta lembaga advokasi anak lainnya perlu bergandeng tangan mencegah anak-anak terjerat prostitusi. Kampanye anti prostitusi anak perlu digencarkan bersama pemerintah daerah. Tak kalah pentingnya, bahkan yang utama, peran orang tua di rumah untuk melindungi anak-anak dari pengaruh buruk dari luar.